Shalom sahabat Kristus yang terkasih, kembali lagi dalam renungan harian dengan tema kunci yang mengubah segalanya. Mari sahabat Kristus, kita membuka Alkitab kita dan kita membaca kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7 hingga yang ke-13. Yang demikian firman-Nya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya, aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaknya ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Sahabat Kristus, kita sering dikejutkan oleh peristiwa-peristiwa yang aneh. Seperti contoh, yang mungkin rasanya kita sudah pasti menang, tetapi ternyata kalah. Atau apa yang kita yakini kalah, tiba-tiba berbalik menang. Kejayaan bisnis yang melegenda, tak mungkin jatuh tiba-tiba bangkrut. Dan usaha yang dulu dipandang sebelah mata, kini ternyata bisa jaya menggurita. Nah, pembalikan seperti itu terjadi di banyak bidang, termasuk dalam bidang kesehatan dan keselamatan. Nah, sahabat, baru-baru ini kita mendengar ada seorang pemimpin agama yang dulunya keras dan mencaci maki iman Kristen. Namun kini berubah lembut setelah mengalami perubahan di dalam hidupnya. Pendek kata, pembalikan perubahan itu bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Kita hanya bisa memberikan komentar dan analisa setelah peristiwanya terjadi. Paling banter, kita hanya bisa berkata, karma si A itu kini terjadi. Satu demi satu orang kini jatuh menanggung akibatnya. Ya, hanya itu yang bisa kita katakan. Tetapi apa yang sesungguhnya terjadi, kita tidak tahu dan tidak pernah tahu. Naik turunnya nasib manusia, tidak ada satupun yang tahu kecuali Tuhan. Sahabat Kristus, hari ini kita belajar satu kenyataan yang dikatakan dalam Alkitab tentang siapa pengendali kehidupan. Siapa yang berkuasa dan berkehendak untuk mengubah hidup seseorang, atau bahkan jalannya pintu rahmat semesta. Ya, dialah Tuhan Yesus Kristus. Mau percaya atau tidak, itu hak sahabat-sahabat. Tetapi Alkitab dengan jelas atau eksplisit menyatakan, Tuhan Yesus bukan saja Alfa dan Omega, penguasa kehidupan dari awal sampai akhir, namun Tuhan Yesus juga pemegang kunci yang menaikkan atau menurunkan seseorang, yang membuka pintu berkat atau yang menutupnya.
Hal ini dinyatakan kepada penjaga malaikat di Philadelphia. Seperti yang kita baca pada awal renungan hari ini. Jadi sahabat Kristus, perubahan hidup kita tidak ditentukan oleh naik turunnya emas di pasar dunia, atau chart saham, atau ramalan bintang, keberuntungan sio, tata letak Hong Shui dan Feng Shui, petangan atau perhitungan Joyoboyo, atau nubuatan Nostradamus. Tidak. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Dialah pemegang kunci kehidupan dan keselamatan kita. Jika Tuhan Yesus membuka pintu rezeki kita, maka tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Dan jika Tuhan Yesus menutup pintu keberuntungan kita, maka tak satu pun yang bisa membukanya. Jika Tuhan berkehendak mengangkat seseorang, maka tak ada satu kuasa pun yang bisa merendahkannya. Sebaliknya, jika ia merendahkan orang yang flexing, maka tak ada satu pun kuasa di dunia ini yang bisa meninggikannya kembali. Sahabat Kristus, saya teringat dengan lagu rohani yang sering saya nyanyikan pada waktu lalu dengan judul Bila Kau Yang Membuka Pintu. Yang demikian liriknya. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku kutaruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Sungguh ya dan amin. Seolah lagu ini tercipta untuk memberi nasihat kepada kita dan jemaat Philadelphia pada waktu itu. Jangan takut dengan semua perubahan dunia. Jangan takut dengan roda yang berputar. Sebab semua itu sesungguhnya ada dalam otoritas tangan Tuhan Yesus. Dialah yang memegang kunci pintu. Bahkan dialah pintu itu sendiri. Jadi, kita bukan hanya mendapati keselamatan, namun juga kesejahteraan di padang rumput hijau yang menyegarkan, mengenyangkan, serta menyehatkan. Tidakkah ini menjadi rahasia yang sangat dicari oleh bangsa-bangsa? Nah, sahabat Kristus, masih ada satu rahasia lagi. Mari kita sampaikan rahasia ini kepada gereja. Ya, kepada gereja karena rahasia ini Tuhan nyatakan dan titipkan hanya kepada gerejanya. Yakni yang tertulis dalam Injil Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Wah, ini adalah rahasia Tuhan yang Tuhan titipkan untuk kita, untuk gerejanya. Karena itu gereja harus bergiat dan pede dalam menjaganya, bahkan mewartakannya. Undang dan ajak orang untuk masuk dan menikmati rahasia kunci kerajaan surga. Ini sungguh sebuah berita bahagia yang dicari oleh semua orang. Maka mari kita menjaga mandat ini dengan setia dan mewartakan dengan gembira. Sebab barang siapa yang bisa menjaga mandat besar Allah ini, maka Tuhan Yesus berkata, Ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin.